Oke, bertemu lagi dengan saya, Andriani Hapsari. Saya dosen pengantar akuntansi. Pada kali ini kita akan berdiskusi mempelajari tentang rekonsiliasi bank. Jadi, rekonsiliasi bank itu apa? Rekonsiliasi bank itu adalah proses menyamakan antara pencatatan rekening bank yang dilakukan oleh perusahaan dengan rekening bank yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Jadi begini, kita kan misalkan kita adalah suatu perusahaan ya. Perusahaan kita ini namanya PT Andriani. PT Andriani menyimpan uangnya di bank, misalkan katakan 50 juta. 50 juta saya setor ke bank. Maka nanti 50 juta itu keluar masuk uang 50 juta itu ya, nanti ada yang masuk dari setoran, ada yang keluar untuk pembayaran. Itu selalu dicatat oleh karyawan bank dan begitu pula dicatat oleh karyawan perusahaan. Yang dicatat oleh karyawan perusahaan itu disebut buku bank, yang dicatat oleh karyawan bank itu disebut rekening koran. Nah, kedua pencatatan ini harusnya selalu jumlahnya sama, tapi kadangkala berbeda. Kenapa? Nah, ada sebab-sebabnya. Sebab yang pertama adalah ada transaksi yang sudah dicatat oleh perusahaan, tapi belum dicatat oleh bank. Begitu pula sebaliknya, ada transaksi yang sudah dicatat oleh bank, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, karena ada perbedaan pencatatan ini, maka harus kemudian dibuatlah rekonsiliasi bank agar akhirnya nanti jumlah akhirnya itu sama. Ya. Baik, nah nanti ini keterangannya Anda bisa baca secara lengkapnya di modul pertemuan 3. Saya akan langsung ke soal biar mudah mengerti ya. Di sini ada contoh soal. Data mengenai uang PT Mutiara Lombok yang disimpan di Bank NTB. Nah, menurut karyawan perusahaan, dia mencatat pada buku perusahaan, uang perusahaan yang ada di bank itu nilainya 60.500.000. Tapi karyawan bank mencatat di rekening koran itu senilai 67.362.500. Nah, ini kan ada perbedaan. Padahal harusnya sama karena uangnya ya itu-itu aja. Gitu. Nah, maka kemudian kita buat rekonsiliasi bank ya. Karena ada selisih di sini maka dibuatlah rekonsiliasi bank. Ini saya tulis tambahan ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk membuat rekonsiliasi bank? Pertama kita analisa dulu. Ya, kita udah tahu nih perbedaannya di mana sih? Nih, pertama, pada buku perusahaan tercatat setoran tunai atau setoran uang masuk 85 juta. Tapi bank baru mencatat setoran uang masuk itu 80.500.000. Berarti kan ada selisih 4.500.000. Maka siapa yang salah dalam hal ini? Ya, yang salah adalah bank, ya kan? Bank belum mencatat 4.500.000. Maka sini saya tulis bank harus menambah catatannya berupa setoran tunai sebesar 4.500.000 gitu ya. Kemudian perbedaan selanjutnya. Di sini ada tulisan buku perusahaan mencatat pengeluaran dengan cek 52.700.000. Sedangkan rekening koran bank mencatat pengeluarannya itu hanya 49.500.000. Berarti masih ada pengeluaran yang belum dicatat oleh bank. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bank harus mengeluarkan lagi uang senilai selisih dari 52.700.000 dengan 49.500.000 yaitu 3.200.000. Tuh ya.
Kemudian yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya. Pada buku perusahaan tidak dicatat adanya penagihan piutang wesel. Tapi rekening koran mencatat ada penagihan piutang wesel. Berarti ada uang masuk ya. Jadi si bank itu berhasil menagih piutang wesel, berarti ada uang masuk sebesar 7.500.000. Berarti siapa yang di sini belum mencatat? Yang belum mencatat di sini adalah perusahaan. Jadi di sini apa yang harus dilakukan? Perusahaan harus menambah uang dari penagihan piutang wesel senilai 7.500.000. Oke. Kemudian selanjutnya, perbedaan selanjutnya adalah bunga wesel. Ini pendapatan bunga ya, pendapatan bunga. Jadi bank sudah mencatat pendapatan bunga 112.500. Tapi perusahaan belum mencatat apa-apa nih, kosong. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah perusahaan menambah uang, catatan uang dari pendapatan bunga wesel sebesar 112.500. Selanjutnya, biaya administrasi. Bank mencatat pengurangan uang ya. Kalau biaya itu kan berarti pengurangan uang kita berkurang sebesar Rp200.000. Maka apa yang harus dilakukan? Siapa yang belum mencatat? Yang belum mencatat perusahaan nih, kosong. Ya, maka perusahaan harus mengurangi uangnya untuk biaya admin senilai 200.000. Dan yang terakhir, bank mencatat ada pendapatan jasa 750.000. Tapi perusahaan belum mencatat. Maka perusahaan harus menambah uang dari pendapatan jasa sebesar 750.000. Oke, kalau sudah begini, ya sudah kita analisa ya, bisa dilihat tulisan warna merah ini. Ini kemudian kita buat tabelnya atau buat laporan rekonsiliasi bank. Pertama kita cantumkan saldo yang berbeda ya. Ini nilai ini berasal dari sini ya. Oke. Kemudian di sisi bank 67.362.500 dari sini. Oke, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nih, kita kasih tanda ya. Yang harus dilakukan perusahaan itu tadi adalah yang kita analisa ya. Ini dan ini. Ya, ini harus dicatat oleh perusahaan. Maka kita buat deh. Perusahaan harus menambah uang dari penagihan piutang. Maka kita tulis di sini. Penagihan piutang wesel 7.500.000. Kemudian perusahaan harus menambah catatan dari pendapatan bunga wesel. Kita tulis di sini pendapatan bunga 112.500.
Kemudian perusahaan harus menambah, yang tambah-tambah dulu ya. Perusahaan harus menambah uang dari pendapatan jasa. Maka di sini tulis pendapatan jasa 750. Kemudian ini kita jumlahkan semua 60,5 tambah 7,5 tambah 112.500 tambah 750, hasilnya 68.862.500. Kemudian perusahaan juga di sini harus mengurangi biaya admin 200.000, kita tulis di sini. Kurang biaya administrasi 200.000, maka totalnya akhirnya jumlahnya adalah 68.662.500. Nah, sekarang dari sisi bank. Dari sisi bank tadi kita sudah menganalisa apa yang harus dilakukan oleh bank. Yang harus dilakukan oleh bank itu adalah, kita ganti warna ya. Harus dilakukan oleh bank itu ini dan ini. Nah, maka pertama bank harus menambah 4.500.000. Di sini kita tulis tambah 4.500.000. Kemudian yang kedua, bank harus mengeluarkan lagi uang senilai 3.200.000. Di sini kurang cek yang beredar 3.200.000. Kemudian ini di 67.362.500 ditambah 4.500.000 dikurangi 3.200.000. Hasilnya adalah 68.662.500. Sama kan? Ya, ini harus sama. Catatan buku perusahaan dengan catatan buku bank akhirnya sudah sama. Kalau sudah sama, berarti pekerjaan kita sudah hampir selesai. Sekarang kita bikin jurnalnya. Nah, jurnalnya adalah jadi tercoret. Jurnalnya hanya apa yang dilakukan oleh perusahaan saja, ya. Karena kan kita bekerjanya di perusahaan, bukan di bank. Ya, jadi jurnalnya adalah kas bertambah 8.362.500. Ini dari mana? Dari ini. 7.500.000 ditambah 112.500 ditambah 750. Ya, masing-masing dikasih nama ya sesuai ini piutang wesel, pendapatan bunga, pendapatan jasa. Kemudian pengurangannya untuk biaya administrasi 200.000 di debit, kasnya di kredit 200.000. Demikian, ini adalah penjelasan mengenai rekonsiliasi bank. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.